灭杀叛逆。是谁乱我宁静心？ Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 251 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi guys ya. Oke lah, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah suara kecapi bergema di wilayah terlarang, Du Guyun masih mencari petunjuk tentang leluhurnya di batu prasasti kuno. Meng Tianzhen mengatakan, pada era Ancient Immortal, ada beberapa kelompok alam lain datang membantu perang. Bahkan setelah itu kabar mereka tidak lagi terdengar, sehingga membuat seluruh jenius berniat untuk menyelidiki batu prasasti kuno. Namun sayangnya, Meng Tianzhen segera melepaskan kain immortal untuk menunjukkan suara kecapi tersebut dan meminta seluruh murid agar tidak membiarkan domain asing merebut harta di tempat ini. Sementara itu, di saat Wuren merasa kebingungan melihat kemunculan mayat abadi menyimpan energi darah abadi dan tiba-tiba saja menghilang, si Hao justru tanpa sengaja memasuki ingatan ilusi kecapi wanita immortal sehingga membuatnya penasaran dengan suara tersebut. Tidak berselang lama, setibanya di reruntuhan medan perang kuno dan melihat sosok wanita memainkan kecapi, beberapa orang sempat beranggapan jika dia merupakan seorang penjaga di tempat ini. Tapi... Untungnya saja, di saat beberapa jenius domain asing terjebak dalam ilusi kecapi immortal, baik si Hao dan Meng Tianzhen segera melepaskan serangkaian kekuatan untuk menghancurkan ilusi tersebut, sehingga berhasil memulihkan kesadaran semua orang, bahkan dapat melihat jelas pemilik kecapi immortal. Bersamaan dengan hal tersebut, serta melihat kemunculan burung ponik, Meng Tianzhen lantas mengatakan, walaupun ponik tersebut tidaklah memiliki jiwa, hanya saja dia lebih mirip seperti boneka yang dikendalikan seseorang. Oleh sebab itu, dia meminta seluruh murid untuk selalu waspada. Menyaksikan pertarungan tungku pelebur melawan kecapi immortal seketika membangkitkan mood Cao Yuseng. Dia justru menjagokan kecapi immortal untuk membunuh para jenius domain asing. Tapi naas, ucapan tersebut memancing kemarahan kecapi immortal sehingga membuatnya hampir terkena serangan tersebut. Namun di sini, Tiny Yutu merasa kesal dengan mulut si gendut. Pasalnya dia tidak bisa menjaga sikap. Oleh sebab itu, kelinci imut langsung memberikan tendangan madun sebagai peringatan kecil. Waduh, kasihan bener ya guys ya. Sementara itu, menyadari wanita kecapi immortal hanyalah sisa energi darah pertempuran Ancient Immortal, bahkan tidak memiliki api ilahi, Wuren terlihat melepaskan tungku pelebur abadi untuk memulai serangan. Kemudian dilanjutkan kombinasi serangan gabungan jenius 9 langit dan 10 bumi. Pertempuran tersebut jelas membuat semut kecil merasa panik, di mana artefak jalan immortal akan menghancurkan ruang. Bahkan jika terserap ke dalam ruang kekosongan, maka dirinya menghilang tanpa jejak. Dalam situasi seperti ini, Wuren memohon tungku roh abadi bangkit dari tidur panjangnya, sehingga mereka bisa mengusir jiwa immortal yang masih menjaga tempat ini, kemudian melepaskan kekuatan penuh untuk melawan burung ponik.
tidak ingin berdiam diri. Meng Tianzhen segera memberikan bantuan. Hal itu dia lakukan untuk menutup robekan ruang kekosongan dan melindungi seluruh murid dari ancaman tersebut. Singkatnya, di saat kondisi aman terkendali, bahkan Xiao beranggapan kejadian barusan hanyalah sebuah ilusi, semua orang kembali dikejutkan dengan kemunculan peti mati kayu abadi yang terdapat esensi darah leluhur domain asing, sehingga membuat Wu Feng bertanya-tanya, apakah benda tersebut berkaitan dengan salah satu benda yang dicari leluhur kuno, dan ternyata... Zhao Yuseng menegaskan, hal ini seperti bertemu sosok immortal. Pasalnya aura di medan perang kuno lebih pekat dari seluruh wilayah 9 langit dan 10 bumi. Sehingga Tetua Agung bersama Wuren segera mengambil inisiatif untuk melindungi semua jenius. Menyadari kedua artefak tersebut tidak bisa melawan kehendak langit dan bumi. Bahkan sang penjaga medan perang kuno tidak ingin membiarkan seluruh jenius meninggalkan tempat ini. Serta dalam sekejap, ruang di sekitar mereka berubah cukup drastis. Meng Tianzhen beranggapan jika hal itu adalah kekuatan jalan immortal yang sesungguhnya. Oleh sebab itu dia menyarankan semua orang pergi secepat mungkin dan memecahkan formasi tersebut. Perkataan barusan jelas memperkuat dugaan Xiao. Apakah semua ini berkaitan dengan penjaga harta medan perang kuno? Serta kembali mengingat perjalanan wanita immortal yang dituliskan dalam batu prasasti kuno. Namun belum sempat berpikir lebih jauh, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan serangan. Mengetahui sosok wanita immortal berasal dari wilayah asing, serta mereka juga tidak memiliki pilihan lain untuk melawan seseorang pengkhianat leluhur kuno, Wuren segera memerintahkan para jenius membentuk formasi membunuh wanita immortal. Tapi... Fakta barusan kembali membuat Zhao Yuseng tercengang. Pasalnya dia tidak hanya melihat mayat abadi dan tulang abadi, tetapi juga sosok hantu yang telah menjadi legenda. Bahkan sinar bola cahaya di kepala mayat abadi masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, sehingga membuatnya bertanya-tanya, apakah wanita abadi akan segera bangkit dari tidur panjangnya? Meng Tianzhen menjelaskan, tempat ini memiliki penciptaan luar biasa hebat jauh melampaui ekspektasinya, di mana sisa tubuh abadi mendapatkan sumber energi dan menjadi abadi setelah kematiannya, sehingga Tetua Agung menyimpulkan bahwa mayat immortal bukan lagi orang yang sama tetapi makhluk lain, dan ternyata... Di saat wanita immortal bangkit dari tidur panjangnya, serta merasa familiar dengan tungku pelebur abadi, Zhao Yuseng tiba-tiba saja mengatakan, jika mereka adalah penerus domain asing yang pernah dia bunuh, dan berniat untuk merebut semua harta jenius 9 langit. Oleh sebab itu, Zhao Yuseng memohon bantuan sang immortal membunuh anggota domain asing untuk membalaskan dendam para pahlawan di masa lalu. Sayangnya, ucapan barusan tidak dihiraukan oleh wanita immortal. Selain dia tidak mengetahui harta dan juga pahlawan, tubuh asli wanita immortal sudah lama koit, serta jalan daunnya menghilang tanpa sisa sedikit pun. Inilah sebabnya dia tidak ada lagi memiliki hubungan dengan pertempuran 9 langit dan wilayah asing. Merasa terkejut mendengarkan fakta tersebut, Meng Tianzhen terus menunjukkan bendera immortal yang pernah digunakan leluhurnya saat perang Asian Immortal, dan berharap wanita immortal masih mengingat dua pejuang 9 langit. Di saat Xiao angkat bicara dan menanyakan bagaimana cara wanita immortal bisa melupakan niat awal pertempuran darah, serta rela terkurung dalam penderitaan seperti ini, wanita tersebut lantas mengungkapkan sebuah fakta sebenarnya, di mana rakyat 9 langit sudah mengecewakan dirinya. Inilah yang menjadi alasan
kenapa wanita immortal memutuskan bencana di wilayah terlarang kuno dan tidak ingin lagi terlibat dalam urusan dunia, sehingga dia meminta semua orang untuk pergi meninggalkan area medan perang kuno. Mengingat Dewi Willow pernah mengalami hambatan jalan kultivasi, namun berpegang teguh dengan niat awal melindungi rakyat, Si Hao bertekad untuk meneruskan jalan Dewi Willow jika memiliki kesempatan mencapai ranah tersebut meskipun tanpa jalan immortal. Singkatnya, dikarenakan wanita immortal tidaklah mengerti benda apa yang mereka cari, dia lantas memberikan waktu kepada dua pihak pergi meninggalkan tempat ini dan mengatakan, jika satu batang dupa ini pemusnah mulai habis, maka takdir tidak akan mempertemukan mereka kembali. Meskipun sempat terjadi baku hantam untuk memperebutkan batang dupa, namun Meng Tianzhen berhasil mendapatkan dupa tersebut, sehingga membuat para jenius bergegas meninggalkan tempat ini. Hanya saja He Ziming bersumpah akan membunuh Si Hao ketika menyeberang alam. Demi menghindari serangan dadakan wilayah asing, serta lorong kekosongan telah terbuka, Meng Tianzhen menyarankan seluruh murid untuk segera kembali ke akademi terlebih dahulu. Pasalnya dia berniat untuk mendiskusikan masalah ini dengan para tetua Sembilan Langit. Di kota abadi terlihat dua sosok misterius lagi asyik main catur. Mereka juga merasa bingung dengan asal-usul dupa pemusnah, dan entah siapa yang berani menyinggung wanita immortal. Pasalnya benda tersebut memiliki kekuatan karma yang dapat mengguncang langit dan bumi. Singkat cerita, melihat rombongan Si Hao kembali ke Akademi Tiansheng, seorang murid terlihat menanyakan bagaimana apakah benar perang besar akan segera terjadi. Selain King Si Hao membenarkan jawaban tersebut, era kekejaman sendiri telah tiba, sehingga membuat para ahli kuat domain asing tertindas oleh hukum Dao langit dan bumi. Mendengarkan percakapan tersebut, leluhur ke-9 keluarga Wang alias Wang Tianming justru memprovokasi murid Akademi Tiansheng. Dia beranggapan jika mereka adalah pengecut kembali sebelum perang dimulai. Provokasi barusan jelas memancing kemarahan rekan-rekan Si Hao, di mana seorang murid mengatakan bahwa leluhur ke-9 telah memanfaatkan situasi ini untuk mengusir mereka dan merampok harta Akademi Tiansheng. Dalam situasi ini, Wang Tianming teringat dengan percakapan Wang dan Wang Da. Ayah mereka meramalkan kitab keabadian mengandung peluang besar untuk menerobos jalan kultivasi menjadi immortal, sehingga mereka berniat untuk menangkap bocah songong alias Si Hao. Mengingat hal tersebut, Wang Tianming secara ugal-ugalan melepaskan teknik naga keluarga Wang. Namun belum sempat mengenai tubuh Si Hao, semut kecil segera memberikan bantuan membunuh Wang Tianming dalam satu kali serangan. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 251-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di hari Jumat depan. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya, supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.